Lihat, lift ini hanya untuk ketua. Ini adalah hak istimewa. Ayo pergi. Oke, Saya sudah membereskan pembersihan kantor. ada debu tebal di sini. Rasanya sudah lebih dari setengah tahun tidak ada yang masuk. Selamat pagi, Ketua. Ketua, saya sudah menyiapkan teh untukmu. Buka jendela. Dingin sekali. Biarkan udara segar masuk. Tidak baumu bau apa? Kiming sedang bernasib buruk dalam hal keuangan. Dia memang kurang beruntung di bidang keuangan. Biarkan saya memberitahu kamu. Sudah tidak bisa lebih buruk dari ini. Dalam krisis keuangan ini, penjualan kita masih bisa tumbuh 20%. Itu sudah sangat beruntung. Kamu terlalu mudah puas. Jadi kamu tertipu oleh Fang Zhengbei. Volume penjualan memang naik. Tapi laba penjualan malah turun. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kritikan ketua memang masuk akal. Kali ini kamu datang sendiri. Saya bersedia melakukan yang terbaik. Kamu terlalu banyak bicara. Kamu harus fokus untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan. Bagaimana? Apakah Fang Zhengbei sudah selesai membuat rencananya? Yang di atas meja ini adalah itu. Kamu pergi saja. Oke. Ketua, saya ada rapat lain. Hubungi saya kapan saja jika butuh sesuatu. Ketua, kamu mencariku? Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Duduk. Coba teh buatan saya. Oke. Terima kasih. Minumlah tehnya. Ye King. Kamu orang yang pintar. Saya datang mencari kamu untuk mendengar pendapatmu. Berdasarkan tren Kiming saat ini. Menurutmu, ini bisa bertahan berapa lama? Ini. Hang. Penjualan Kiming naik 20% setiap tahun. Untuk perusahaan besar, itu cukup luar biasa. Ini semua klise. Aku dengar Li Che dan Fang Zhengbei setiap hari di rapat. Dan Fang Zhengbei. Tapi hari ini aku tak mau dengar dari mereka. Aku mau dengar yang sebenarnya. Begitu aku hubungi kamu. Dan kamu diminta jawab pertanyaan ini. Sulit buatmu. Silakan minum teh. Putriku akan segera pulang ke Indonesia. Aku ingin serahkan dia padamu. Aku ingat Ruhua setahun lebih tua darimu. Usia adalah rahasia terbesar wanita. Tapi kamu masih tahu. Kalau Ruhua tahu, aku bocorkan usia aslinya padamu. Dia pasti marah padaku. Bisnis Kiming terlalu melebar beberapa tahun terakhir. Bangun pabrik, pasang lini produksi. Tak akan untung setahun atau setengah. Tapi juga butuh dana besar. Kali ini, Dewan Direksi. Mereka mau manfaatkan tren online. Untuk cari dana. Tapi dengan penurunan Nasdaq, jalan ini tertutup. Penjualan adalah arus kas Kiming. Juga mata rantai terpenting. Kalau ada masalah di sini, Kiming akan kacau. Ini bisa kulihat. Dan Fang Zhengbei mungkin juga tahu. Tapi Kiming bukan milik Li. Atau Fang Zhengbei. Jadi Li Che cuma mau gaji tahunannya aman. Fang Zhengbei itu praktis. Orang yang praktis. Kurasa dia sudah siapkan jalan keluar. Dan Lin Lizhen itu. Dia tertarik pada proyek. Begitu proyek diadopsi perusahaan. Seperti piramida di dunia kerja. Dia akan naik jabatan.
Dan putri saya Ruhua. Dia tidak memiliki kemampuan lain. Dia punya keahlian khusus dalam berurusan dengan pria. Di seluruh Qiming, siapa yang bisa dia kendalikan sesuka hati dan lepaskan sesuai keinginannya? Hanya Lin Li Chen. Sedangkan mereka masing-masing mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lin Li Chen menginginkan ketenaran. Dan putri saya Ruhua inginkan pria yang bisa dia pegang di tangannya. Yesin, saya ingin bertanya padamu. Apa yang kamu inginkan? Aku belum memikirkan apa yang aku inginkan. Tapi jika aku pikirkan sekarang, aku masih ingin melakukan pekerjaanku dengan baik. Sebenarnya, setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Qiming adalah hasil kerja kerasku yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekarang Qiming sedang menghadapi rintangan. Jika kita bisa melewatinya, setidaknya kita akan mendapatkan 10 tahun hari-hari yang baik. Jika kita tidak bisa melewatinya, akan terjadi bencana besar. Orang yang bisa memimpin Qiming melewati rintangan ini, setelah pertimbangan yang matang, akulah yang memilihmu. Aku, Tuan Ketua, Ada di depanmu sekarang adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lagi pula, kamu sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bukankah itu semua untuk kesempatan ini? Mengapa kamu ragu? aku ragu karena tidak. Harga apa yang harus aku bayar untuk kesempatan ini? Inilah yang paling aku kagumi dari dirimu. Aku suka berurusan dengan orang yang tahu apa yang mereka inginkan. Ngomong-ngomong, nama keluarga saya Yang Qiming. Saya punya seorang putri, Yang Ruhua. Kalian semua mengenalnya. Baiklah. Wang Qi sudah meninggal. Jadi, Yexing adalah pemimpin kami sekarang. Bukan begitu. Jabatan administratifmu lebih tinggi darinya. Gelar Yexing saat ini masih sekretaris. Tapi kenyataannya sekarang, Yang Qinglin secara pribadi menugaskannya menangani promosi. Aku tak bisa menahan Yexing dari menjalankan wewenangnya. Kalau ini sampai ke Yang Qinglin, posisiku akan jadi pasif. Yexing, kalau bukan karena aku seniormu, aku tak akan bicara sebelak-belaknya. Aku benar-benar lakukan ini demi kebaikanmu. Ada juga rumor yang sangat buruk untukmu. Kudengar kau pacaran dengan Shen Li. Benarkah? Itu cuma rumor. Cuma rumor. Kurasa kau harus tahu peraturan perusahaan, yang sama sekali tak diizinkan. Kau juga orang pintar, dan harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ketua, aku masih perlu pertimbangkan. Aku tahu ini hal besar untukmu. Tapi kau harus tahu bahwa, sebagai istri Yang Qiming, meski hanya namanya saja, kau akan punya 15% saham perusahaan, yang nilainya ratusan juta aset. Selain itu, dengan pengalamanmu, kecuali atas nama istri Yang Qiming, kalau tidak, kau sama sekali takkan bisa atasi para pria itu. Satu hal lagi yang ingin kuingatkan. Kalau saranku tak bisa kau terima, maka mulai hari ini, masamu di Qiming akan berakhir. Kurasa kita mungkin sejenis orang.
Kita sama-sama pintar. Kalau gagal, ada rencana cadangan lagi. Kita tak bisa cuma andalkan satu rencana, kan? Apa kau tak khawatir? Keputusanmu akan ganggu Nona yang Ruhua? Satu-satunya yang ganggu dia adalah kalau Kiming suatu hari runtuh. Dari mana dia dapat uang saku bulanannya? Meski Nona yang tidak suka padaku, penyebab utamanya mungkin kamu. Karena kamu yang menempatkannya di bawahku. Dia sudah sombong lebih dari 20 tahun. Sesekali merasakan bergantung pada orang lain. Baginya, mungkin bukan hal buruk. Jika dia benar-benar belajar bergantung, itu berkah untukmu. Namun, sepertinya keberuntunganku akan habis. Kakak, dari kata-katamu, bolehkah aku simpulkan bahwa aku sudah diakui olehmu sampai batas tertentu? Aku belum bisa jawab itu sekarang. Seperti kataku sebelumnya, aku perlu pertimbangkan. Masa segar kesempatan ini 1 minggu. Setelah seminggu, tanda tangani perjanjian pernikahan. Atau, serahkan laporan pengunduran diri. Kau beri Yesing seminggu. Bagus. Aku hanya ingin tanya. Kenapa tiba-tiba buat keputusan seperti ini? Karena kau benar-benar punya perasaan padanya. Atau ada tujuan lain? Keduanya. Sebenarnya, investasi itu seperti hidup. Detail sering jadi kunci sukses dan gagal. Apapun yang bikinmu gelisah, harus dicari jawabannya. Kalau ragu pada orang dan hal, asal taruh-taruhan, itu bukan investasi. Dulu, di beberapa investasi penting, aku dengar saran orang. Abaikan keputusanku sendiri. Anehnya, setiap investasi seperti itu gagal. Jadi aku bertindak sesuai keputusanku. Sampai hari ini, akhirnya bisa kusimpulkan. Ini cara terbaik berinvestasi. Juga, tindakan lebih nyata daripada kata-kata. Jadilah pelaku sejati. Bukan hanya bicara tanpa bertindak. Saya mengerti. Jadi semua tindakanmu Dan tujuan akhir harus dikaitkan dengan operasi perusahaan. Karena saya seorang pebisnis. Apa ada yang salah dengan itu? Uang selalu permainan favorit manusia. Yang tak pernah bosan. Dan permainan yang paling tak terpisahkan. Tapi uang bagai hembusan angin di tanganmu. Kau bisa memanggil angin dan hujan. Dalam angin buruk, monyet-monyet bercerai-berai. Baru kemudian kita tahu. Yang kita pegang hanyalah embusan angin. Saya mau tidur. Semua yang saya lakukan, semua untuk Kiming. Agar generasi berikutmu bisa mempertahankan kekayaan dan dasar. Jadi semua yang kita lakukan harus dikendalikan dan didominasi olehmu. Kita semua bidak di papan caturmu. Tapi sekarang ada ratu lain di papan catur.
kau dan aku, bisa saya janjikan. Tapi penandatanganan bukan hari ini. Tapi saya hanya memberimu seminggu. Kau tahu saya sudah menikah. Jika saya menikah lagi, saya harus melalui prosedur hukum dulu untuk menyelesaikan pernikahan sebelumnya. Saya bisa memberimu beberapa hari untuk urusanmu. Saya hanya ingin kau membuat komitmen untuk menetapkan tanggal pernikahan. Saya tidak bisa memenuhi pertunangan segera. Itu karena saya ingin melakukan hal-hal lebih aman dan lebih lengkap. Saya tidak perlu main-main denganmu. Jika saya ingin menolak lamaranmu, saya tidak akan berada di sini hari ini. Yang saya taruh di depanmu adalah surat pengunduran diri. Lalu katakan pemikiranmu. Chen Yu sedang menjalani perawatan khusus yang berlangsung sekitar setengah tahun. Secara optimis, dia mungkin bangun dan menjadi orang yang sehat. Kalau begitu, aku bisa dengan wajar minta cerai darinya. Bagaimana kalau dia tidak bangun? Kalau pengobatan masih tidak berhasil, hatiku akan lega. Aku sudah berusaha maksimal. Mungkin dalam situasi itu, aku akan merasa lebih tenang. Tapi 6 bulan terlalu lama. Sebenarnya, aku sudah berjanji. Apapun hasilnya dalam 6 bulan, aku akan penuhi pertunangan. Misalkan, aku minta kamu putuskan dalam seminggu. Kamu akan lakukan apa? Kalau begitu, aku akan tinggalkan Qiming tanpa ragu. Oke. Kalau aku tidak setuju, aku terlalu tidak berperi kemanusiaan. 6 bulan lagi, kita akan penuhi pertunangan kita. Sebelum itu, kamu adalah asisten direktur dan tunanganku. Identitas ini mengharuskan kamu tidak bisa ambil tanggung jawab bangkitkan Qiming. Kuharap kamu bisa tepati janji dalam setengah tahun. Sepakat. Sepakat. Pak Direktur, Harus lewat sekretaris untuk masuk. Kenapa tidak punya sopan santun? aku cuma ingin cepat lihat kamu. Anakku. Dimanja sejak kecil. Bagaimana? Kerja tim penjualan online berjalan lancar? Kamu belum tahu situasinya. Kamu harus praktik dulu dengan Yexin. Dan kenali bisnis perusahaan. Kamu pergi dulu, aku ke departemen perencanaan. Oke. Sebenarnya, aku masih suka minum kopi. Setelah bertahun-tahun di luar negeri, selera makanku jadi lebih halus. Tapi Pak Direktur tidak suka kopi. Dia suka upacara teh, jadi dia selalu paksa kami anak muda minum teh dan bahas tahu dengannya. Apakah ketua ketat denganmu? Bukan cuma ketat, bahkan keras. Sejak kecil, aku harus ikuti aturan yang dia buat dengan ketat. Dalam hidup dan belajar, aku tak boleh melangkah keluar garis. Dia begitu ketat denganmu, keponakannya sendiri. Lalu dengan putrinya yang Ruhua. Bukankah lebih keras lagi? Dia berbeda. Ketua memanjakannya. Jadi dia manja. Dan punya kepribadian kuat. Kok bisa gitu? Ah, kau dan aku. Bagaimana hubunganmu dengan ketua? Lumayan. Ketua itu pria perfeksionis. Jadi pasangannya pasti berat. Harus jalani pelan-pelan. Oke. Pernah lihat foto istri ketua? Baik,
Oh, maksudku mantan istrinya. Tidak. Kau harus lihat dia. Aku rasa kau mirip dengannya. Sungguh? Aku pernah bahas ini dengan ketua. Aku bilang iya, dia bilang tidak. Apa ketua sering bahas ini dengan kalian? Bahas hal seperti ini? Ah. Kadang dia turunkan gengsi sebagai senior. Sangat ramah. Keluargamu seru sekali. Putrimu dan keponakanmu, semua panggil dia ketua. Kayak nama panggilan kesayangan. Sudah terbiasa, susah diubah. Ketua minta aku ajak kau keluar hari ini. Minta kita gabung tenaga. Tentukan arah produksi dan pemasaran ke depan. Saat ini kau asisten presiden. Dan aku direktur keuangan dan administrasi. Tanggung jawab kita sama pentingnya. Aku paham. Sebenarnya aku banyak tekanan. Meski sudah siap hadapi tantangan. Dan punya ide baru serta rencana eksekusi. Tapi begitu kita ambil tindakan, saya khawatir ini akan jadi perubahan besar. Yang bikin karyawan lama nggak nyaman. Jangan khawatir soal ini. Kita harus menilai sendiri. Dan bikin rencana untuk masa depan dengan tegas. Kamu tahu kelemahanmu sekarang apa? Nggak ada sumber daya dan koneksi. Pada akhirnya, sumber daya dan popularitas itu ilusi. Kayak miskin di kota ramai. Dan kaya di gunung punya saudara jauh. Alasan Li Che dan Fang Chengbai punya sumber daya. Karena mereka udah ngumpulin. Dan posisi manajer penjualan. Selama bertahun-tahun. Kalau mereka bisa, kamu pasti bisa ikutin contoh mereka. Apalagi, posisi kamu sekarang di bawah satu orang. Asisten presiden. Selamat pagi. Hai, Manajer Lin. Kayaknya kita berdua sama-sama aktif ya. Gimana progres kamu? Lancar kok. Bagus, perusahaan mau naikin target penjualan. Iya tahu, soal internet. Aku pengen banget bahas sama kamu. Gimana masukin konsep kategori? Aku nggak tertarik teori kategorimu. Aku cuma mau adaptasi pasar dengan caraku. Kapan strategi pemasaran kategori? Itu kebijakan tetap perusahaan tahun ini. Soal ini, Dewan Direksi udah putusin. Kalau kamu lakukan ini, apa kamu melawan Dewan Direksi? Strategi kategori itu rencana jangka panjang. Dan perlu dieksplorasi dan diverifikasi. Aku cuma mau cepat di jalur yang benar. Buat kerjasama dengan rencana penjualan Direktur Fang. Supaya perusahaan cepat dapat untung. Kamu lakukan ini. Aku cepat-cepat lihat buku perencanaanmu. Aku lihat sebentar. Idenya bagus. Tapi apa terlalu maju? Bagi pusat penjualan, jadi beberapa unit bisnis. Yang langsung terkait teknologi produksi. Ini adalah, sudah menumbangkan, model manajemen dan bisnis asli perusahaan. Yang kemungkinan bisa menyebabkan kekacauan. Selain itu, hal ini tidak kondusif untuk pelaksanaan normal rencana penjualan tahunan. Beberapa ide spesifik. Saya baru saja membicarakannya secara pribadi dengan Direktur Yang. Tentu saja, saya juga perlu berdiskusi dan mendiskusikannya bersama kalian semua. Tadi malam, Ketua meminta saya dan Direktur Fang untuk meninjau proposalmu semalaman. Dan meminta kami untuk memberikan pendapat spesifik hari ini. Kelihatannya ini membuat kami tidak siap. Karena kamu adalah asisten Direktur Fang. Bukankah seharusnya kamu mendapatkan persetujuannya dulu sebelum mengirimkannya? Direktur yang langsung memberikan rencana itu ke ketua. Saya tidak tahu sebelumnya. Ketua. Bagaimana keadaannya? Siapa yang akan memimpin rapat hari ini? Direktur Fang.
Setelah membaca rencana tadi malam, dia punya beberapa ide spesifik. Menurut saya, Yesin yang seharusnya memimpinnya. Baiklah, karena isu sentral hari ini adalah proposal perencanaan dari Direktur Yang dan saya. Direktur Yang ada urusan dinas, dan tidak bisa hadir di rapat ini. Saya yang akan memimpin diskusi ini atas namanya. Sebelum rapat dimulai, saya ada pengumuman yang ingin disampaikan. Mulai hari ini, Yesin akan menjadi asisten presiden. Saya harap semua orang bisa bekerja sama dengan pekerjaannya. Dan bekerja keras untuk kebangkitan Qiming. Wanita ini benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Saya tidak pernah bermimpi dia bisa menjadi asisten presiden. Saya sudah bekerja keras selama 6 tahun. Sudah bekerja 6 tahun tapi belum sampai ke posisi ini. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa ketua sangat memanfaatkan dia? Dan juga buku proposal bersama yang Qinglin. Kalau sudah diadopsi oleh ketua, apa artinya itu? Situasi keluhan dan arah Qiming nanti akan dikendalikan oleh dua wanita. Saya benar-benar apa yang direncanakan ketua? Yang Qinglin adalah direktur keuangan dan administrasi. Tidak seharusnya terlibat dalam produksi dan penjualan. Selain itu, jangan lupa bahwa Qiming akan selalu berada di tangan keluarga Yang. Siapa Yesin? Dia juga bukan keluarga Yang. Maksudmu Yesin? Kamu terlalu kejam. Kami bertiga di Mingzu Seafood biayanya minimal 2.000. Mau bunuh aku ya? Aku akan tagih mahal. Itu hukuman ringan. Berani-beraninya menyembunyikan berita dariku. Dapat ide dari mana menyembunyikan berita? Asisten presiden. Aduh, aku hampir pingsan. Nggak separah itu. Hei, dengerin. Lin Chen lagi moodnya jelek banget hari ini. Shenling juga belum ada gerakan. Nggak tahu ada apa. Bagaimana melanjutkannya? Hah? Ya, Nona Ruhua udah masuk lagi ke kantor Menerlin. Aku tahu. Jangan khawatir. Yesin, laporan penjualan kuartal yang kamu tugaskan kemarin lusa. Aku akan selesaikan segera. Dan ini laporan penjualan 3 toko. Aku buat sangat detail. Pekerjaan ini tidak mendesak. Kasih saja ke aku akhir pekan. Ngomong-ngomong, kamu gimana? Kenapa nggak ambil cuti sehari? Aku baik-baik saja. Yesin, aku mau pindah. Kasih alasan. Yesin, kamu juga orang pintar. Kenapa mau bersama orang bodoh? Pagi ini, suruh dia buatkan laporan kuartal ini untukku. Tapi dia pura-pura tuli dan mengabaikanku. Siapa yang bodoh di sini, Nona ya? Lagi lihat apa? Ada apa yang bisa dilihat? Ada apa? Sepertinya bahkan pintu dan kursi pun menentangmu. Ya? Kamu juga mau melawanku? Saya tidak berani. Kamu adalah Putri Qiming. Kamu bisa memecat siapa saja yang kamu mau. Mana berani saya melawanmu? Oke, pecat si bodoh itu. Kenapa? Hanya karena rumor tentangmu dan Shenlin di perusahaan? Dan Lin Yichen? Bukankah alasan itu sudah cukup? Cinta memang pada dasarnya egois. Saya rasa tidak ada yang salah dengan saya. Selain itu, kemampuan Shenli. Banyak bakat di pasar tenaga kerja. Qiming sangat kaya. Qiming kaya, jadi dia tidak akan kesulitan mencari pekerjaan bagus. Ya, kamu benar. Uang bisa membeli segalanya. Tapi jangan lupa bahwa masyarakat modern masih perlu membicarakan hak asasi manusia. Nona Yang, kamu harus mengerti ini. Yesin, kamu hebat. Hahaha. Benar. Kamu bisa melakukan apa saja padaku di masa depan.
Jika saya punya keluhan, saya akan melayanimu teh dan air besok. Bagaimana menurutmu? Tunggu saja. Ketua Yesin mencari kamu. Apakah putri saya sulit diajak bergaul? Nona yang cukup punya karakter. Karakter apa? Itu karakter jika dikatakan dengan baik. Tapi jujur saja, dia agak dingin. Dia baru saja datang mengeluh padaku. Saya mencari kamu. Hanya ingin memberitahumu. Jika dia tidak masuk akal padamu, kamu bisa bersikap kepadanya. Jika benar-benar tak tertahankan, telepon saja saya di depannya. Di depan staf, saya masih harus memberinya muka. Bagaimanapun, dia adalah putrimu. Saya bisa mengingatkannya secara pribadi. Apa Li Che bereaksi setelah rapat hari ini? Kamu benar. Fang Chengbai baru saja menelepon. Dan dia menyatakan ketidakpuasannya lewat telepon. Menurutku ini juga niat dari Li Che. Apakah kamu punya waktu untuk berbicara dengan mereka? Lagi pula ini adalah mutasi personel baru. Mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Ngomong-ngomong, apakah Shen Li berada di bawah komando MU? Ada apa? Ruhua baru saja mengeluh padaku barusan. Aku marah sekali ketika mendengarnya. Bagaimana bisa Lin Li Chen secara terang-terangan melanggar peraturan perusahaan? Berpacaran dengan bawahannya sendiri. Karena kamu sudah tahu tentang Shen Li. Mengapa kamu masih mempercayakan putrimu pada Lin Li Chen? Mengapa aku harus khawatir? Aku sudah menyelamatkan Qiming. Aku sudah melindungi kebahagiaan putriku. Lin Li Chen, bukankah dia juga orang yang setia pada kekayaan dan kemuliaan? Kantor barumu sudah siap. Ada di lantai yang sama dengan saya. Terima kasih, Ketua. Mengapa harus sopan seperti itu padaku? Malam ini aku akan mengantarmu ke klub pribadi. Kamu pasti akan menyukainya. Apa yang dikatakan ketua padamu? Mengapa kamu tidak bertanya langsung pada Ketua? Bersama ya, kita ini keluarga. Ketua, dia akan mengatakan apa yang ingin dia katakan pada saat yang tepat. Jika dia tidak ingin mengatakannya, bahkan kamu bertanya selama seumur hidup, dia tidak akan pernah mengatakannya. Kamu benar-benar mengenal Ketua dengan baik. Namun, aku harus beritahu bahwa kamu tidak terlalu mengenalku. Aku suka ketika orang bertanya padaku dengan baik. Aku tidak suka ada orang yang menyuruhku apa yang harus dikatakan. Apa maksudmu? Nona Yang, kamu adalah orang yang pintar. Hanya karena Ketua tidak mengizinkan orang lain memanggilku. Nona Yang seharusnya tahu bahwa di dalam pikiran Ketua, akulah orang yang bisa berbicara dengannya secara langsung. Sedangkan kamu hanyalah utusan. Jadi, sebaiknya kau mulai belajar menghormatiku dari sekarang. Dengan begini, hidupmu akan lebih baik di masa depan. Kau paham? Tolonglah. Remote stereo ada di laci. Remote peralatan audiovisual ada di kotak ini. Ini kamar mandi. Air panas tersedia 24 jam. Ada batu pijat di dalam. Asistennya, UM, ketua memerintahkan. Aku siapkan Audi A6 khusus untukmu. Ini nomor sopirnya. Kalau ada keperluan, kau bisa hubungi aku. Nomor telepon rumahku 003. Oke, terima kasih. Aku keluar dulu.
Aku hadiri resepsi berlian kemarin. Kupilih khusus untukmu. Terima kasih. Buka. Bagaimana? Kau suka? Terima kasih, Ketua. Kontraknya belum ditandatangani. Kau masih punya hak untuk menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Seorang pria menemukan wanita jauh lebih muda. Ada alasan lebih penting daripada gengsi dan karir, Apa alasannya? yaitu tidak mudah terkena Alzheimer. Haha, Bagaimana kabarnya di rumah sakit? dokter bilang tidak baik. Perlu aku undang ahli dari luar negeri? Tidak, aku sudah konsultasi dengan ahli berwenang. Sekarang kita hanya bisa lakukan perawatan konservatif. Kalau ada masalah keuangan, bilang saja padaku. Aku rasa keuangan masih bisa kuhandle untuk sekarang. Kenapa kau sopan padaku? Kita akan jadi keluarga dari sekarang. Ngomong-ngomong, aku punya 2 apartemen di kota. Kau bisa pilih satu untuk ditempati. Aku tidak punya kebebasan itu sekarang. Kalau aku tidak ikut kau ke sini hari ini, aku seharusnya ke rumah sakit untuk menemani suamiku. Ketua, aku ada sesuatu yang ingin dibahas denganmu. Anda menugaskan Ruhua padaku. Aku ingin dia mengenal bisnis perusahaan dan mendapat pelatihan. Tapi aku selalu merasa dia tidak fokus dan tidak melakukan apa-apa. Lebih baik langsung masukkan dia ke manajemen. Itu bisa meningkatkan semangat dan tanggung jawabnya. Maksudmu? Jadikan dia wakilin Li Chen? Tidak, aku sarankan dia jadi asisten Fang Changbai. Dia bisa bertanggung jawab mengkoordinasi urusan internal. Jujur saja, aku kurang yakin dengan Fang Changbai. Fang Chengbai juga veteran perusahaan. Kerja dan kinerjanya bagus. Dan aku tidak menemukan masalah di keuangan. Kenapa aku harus waspada padanya? Yah, firasat. Oke. Karena aku sudah memberi banyak hal padamu. Kamu yang urus saja. Ngomong-ngomong, aku akan membawa Li Che pergi. Bawa dia pergi? Iya. Aku akan bawa dia kembali ke markas minggu depan. Aku ingin dia menangani pengembangan produk. Oh itu, King Lin dan aku akan cepat meneliti pasar dan konsumen dan menganalisis peluang kategori. Strategi kategori cara terbaik menghidupkan kiming kita. Tapi, aku ingin ingatkan bahwa kamu jangan sampai ceroboh. Begitu jadi tidak sabar. Kamu akan buat diri dalam posisi pasif. Jangan khawatir soal kepribadian. King Lin dan aku saling melengkapi. Dia tenang dan penuh pertimbangan. Dan aku akan diskusikan banyak hal dengannya dengan hati-hati. Ayo main catur setelah makan malam. Oke. Keterampilan caturnya luar biasa. Dan kamu sangat teratur. Aku punya trik jitu untuk menang. Apa? 8 angin tak tergoyahkan. Dan tenang bagai air. Bisa ceritain siapa gurumu? Dia ajarin aku waktu suamiku masih kuliah. Pasti dia seorang master. Amateur 7 dan. Luar biasa.
Dia bisa ikut kompetisi resmi. Dia pernah ikut kompetisi grup amatir di Jepang dan menang juara. Apa yang Chen Yu lakukan sebelum kecelakaan? Dia dulu guru fotografi di Akademi Seni Rupa. Kelihatan banget kamu kagum sama dia. Iya, benar. Kenapa kita ngomongin ini? Ketua, hati-hati ya. Aku bakal menang. Maaf, aku harus angkat telepon. Halo, ada apa? Kakak ipar. Kakakku udah bangun. Akhirnya dia buka mata. Cepat ke sini. Dokter dan perawat lagi di ruang inap. Oke. Aku langsung ke sana. Oke. Tunggu aku. Ada apa? Enggak. Dokter bilang kondisi suamiku nggak bagus. Dan minta aku langsung ke sana. Perlu aku kirim mobil buat jemput? Enggak, aku naik taksi sendiri aja. Ketua, maaf ya. Kalau gitu aku duluan. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Hati-hati di jalan. Uang buat Xiaohu udah aku siapin kemarin. Rencananya mau ke rumah sakit lagi. Bukan aku kejam. Tapi lihat kamu tiap hari kayak gini. Aku takut nggak bisa pergi. Aku beneran nggak nyangka dia bakal bangun hari ini. Jadi, aku nggak ada alasan buat tinggal. Rencananya mau nunggu dia bangun dan untuk mengajukan perceraian. Tapi dokter baru saja bilang sama masa kandungannya, dia tak boleh distimulasi. Aku harus tunggu sampai 3 bulan lagi. Aku tak bisa pergi. Malam ini aku ingin berdua saja dengan kakakmu. Mungkin ini malam terakhir.
Halo, Ketua. Aku baru sampai di kantor. Bagaimana kabar Chen Yu? Gagal jantung. Dia akhirnya diselamatkan. Oh, bagus. Kemarin malam kurang tidur? Jaga kesehatanmu. Oke, apa? Terima kasih, Ketua. Masuk. Tuan Li. Panggil saja aku Li Che. Sekarang kamu asisten CEO yang terhormat. Mengapa kesini mengolok-olokku? Aku tidak berani. Sekarang kamu ratu di atas semua orang. Aku sebagai manajer umum, tak berani menyinggungmu. Langsung katakan saja maksudmu. Jangan sarkastik. Baik. Jujur saja padaku. Apa kamu yang minta ketua membawaku ke pabrik produksi? Bukan, itu keputusan ketua sendiri. Jangan lupa, ketua sudah bulat untuk memperebutkan kategori. Riset dan peluncuran produk baru adalah bagian dasar operasi dan penjualan perusahaan. Harapan Kiming. Tadi siapa yang angkat teleponku? Aku? Nona ya? Aku bukan menolak Rey Bursenyu. Cuma, perusahaan punya aturan. Aku tak peduli aturan perusahaan. Kamu harus segera laporkan dokumen ini. Jangan lupa identitasku. Aku akan jadi pemegang saham perusahaan nanti. Dan bosmu. Nona yang, bicara padaku percuma. Aku cuma akuntan kecil. Selain itu, tidak ada tanda tangan supervisor departemen di formulir ini. Itu tidak cukup. Sekarang saya di bawah manajemen Yesin. Kamu bisa telepon dia dan beritahu saja. Ya, kamu pergi ke dia. Asal dia tanda tangan, saya akan setujui. Siapa Yesin itu? Kenapa saya harus memohon padanya? Bukankah dia cuma mengandalkan ketua untuk menindas orang? Dia pikir dirinya siapa? Dia bukan dari keluarga yang kami. Berani-beraninya dia mengatur dan perintah saya? Direktur yang, lihat. Kamu datang tepat waktu. Kamu yang nilai. Kenapa laporan pengeluaran harus izin Yesin? Ikut saya. Terima kasih. Saya kesini hari ini mau tanya kamu. Tanyalah. Katakan. Apa yang membuatmu begitu mudah dikalahkan? Hingga dari wanita baik yang setia dalam cinta, menjadi orang yang hanya mengejar hak dan kepentingan. Kamu salah. Salah. Saya tak pernah merasa diri wanita baik. Karena saya tak bisa perlakukan cinta seperti pekerjaan. Di balik pria yang kerja gila-gilaan, pasti ada wanita bahagia. Tapi di balik wanita yang kerja gila-gilaan, pasti ada pria yang telah menyakitinya. Kamu bilang Chen Yu menyakitimu. Bukankah dia juga menyalahkanmu? Saya tak mau jelaskan panjang lebar. Saya hanya ingin katakan, Chen Yu dan saya pernah saling mencintai dan saling menyakiti. Ini sudah takdir sampai di titik ini. Sekarang takdir kita sudah berakhir. Saya ingin putuskan sendiri dan pilih masa depan. Apapun alasan yang kamu buat, pada prinsipnya, wanita sepertimu, Dan wanita sepertiku harus setia pada satu pria dan membesarkan anak. Kebanyakan orang di dunia ini sudah mengkhianati orang lain dan juga pernah dikhianati oleh orang lain. Jadi, cinta saja tidak cukup. Bahkan jika kita tidak mengejar kekayaan dan kehormatan,
kita tetap harus hidup. Cinta itu kemewahan. Aku tidak mampu lagi bermain-main. Kebohongan pria bisa menipu wanita satu malam. Tapi kebohongan wanita bisa menipu pria seumur hidup. Maksudmu apa? Sepertinya aku tidak pernah membuat janji padamu. Iya. Itu hanya hayalanku saja. Dan selalu berhayal. Besok pagi, aku akan ke pangkalan produksi bersama ketua. Aku kesini untuk berpamitan denganmu. Hati-hati. Kamu gila. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu juga punya marga yang sama. Kamu belajar keras di luar negeri lebih dari 10 tahun. Tapi cuma dapat prestasi sedikit ini. Ketua memintamu untuk belajar bisnis di samping Yesing. Tapi kamu lari ke departemen perencanaan sepanjang hari. Bukan cuma ganggu Lin Lichun untuk kesenangan, tapi juga buat banyak tagihan tidak jelas. Dan minta departemen keuangan reimburse. Sungguh tidak masuk akal. Kamu mempermalukan keluarga yang kita. Kalau ketua tahu soal ini, dia akan berpikir apa? Juga, kamu berani menghina Yesin di depan umum. Kamu tahu dia asisten presiden dan tunangan ketua. Tunangan? Kamu mau hancurkan reputasi Yesin? Kamu mau permalukan ketua? Oh begitu rupanya. Pantasan aku tidak suka Yesin. Apa Lin Lichen yang tidak suka dia? Lihat dirimu yang kurang ambisi. Habiskan lebih banyak waktu di pekerjaanmu. Itu lebih baik dari apapun. Aku dengar. Tolong tanda tangani dokumen-dokumen ini untukku. 46.000. Sudah berapa hari kamu bekerja di perusahaan ini? Kamu minta departemen keuangan mengganti biaya sebanyak ini. Bisnis apa yang sudah kamu kerjakan? Berapa banyak klien yang sudah kamu temui? Apa saja yang sudah kamu lakukan? Kamu minta akuntan melaporkan pengeluaran tanpa alasan yang jelas. Lalu minta saya melanggar peraturan untukmu. Ruhua, cepat sobek tagihan-tagihan ini untukku. Dan hancurkan masa depanmu. Tentang masalah ini, saya tidak akan memberitahu ketua dewan. Tapi jika masih ada hal seperti ini lagi di masa depan, tidak ada yang bisa menolongmu. Oke, pergi ke tempat Yesing. Ada apa? Dia ada hal yang ingin dibicarakan denganmu. Cepat pergi. Masuk. Apa yang kamu pura-purakan? Maaf, saya tidak sengaja. Kamu memang sengaja melakukannya. Ada apa? Kamu mau melempar tas saya?
kemari sini ke tempatku. Jika kamu datang ke sini untuk bertengkar. Nona Yang, silakan keluar segera. Saya tidak bisa mengganti biaya pengeluaranmu. Apakah kamu yang menyuruh bawahanmu melakukan ini? Tidak enak ditolak, kan? Kamu? Sejujurnya, apakah menurutmu tagihan itu harus diganti? Saya rasa Nona Yang bukan tipe orang yang tidak bisa diajak bicara masuk akal. Namun, saya benar-benar ingin membuatmu mendapatkan perlakuan khusus di perusahaan ini. Lalu kamu bisa marah-marah seenaknya. Kamu mau main-main? Dengan persetujuan ketua dewan, kamu akan diangkat menjadi asisten direktur Fang dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan menangani urusan internal. Untuk penjualan online. Nona Yang, saya ingin bertanya padamu. Apakah kamu bekerja untuk ini atau untuk Lin Lichun? Itu benar-benar perintah dari ketua dewan. Ya. Ini ditunjuk langsung oleh ketua sendiri. Apa? Kamu keberatan? Tapi aku tidak familiar dengan bisnis pusat marketing. Kalau pusat marketing. Sahabat, biarkan saja. Apapun yang dikatakan Fang Chunbai, kamu bisa bilang satu kalimat saja. Aku tidak senang dan aku keluar. Maksud kamu apa? Sederhana. Kalau dia tidak bisa main, dia akan datang minta padaku. Ini juga maksud ketua. Percaya atau tidak? Apa untungnya buat aku? Kiming Sales akan dipisahkan dan go public. Sebagai putri ketua, kamu akan langsung masuk dewan perusahaan baru. Kamu akan punya 30% Kiming Sales. Kata ketua, ini mahar untuk putriku. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku asisten presiden. Kiming Sales cuma bagian dari seluruh perusahaan Kiming. Kamu nafsu besar banget. Hati-hati jangan sampai kekenyangan. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan yang selalu penasaran. Kamu masih muda. Bangun tengah malam, lihat orang yang tidur di sampingmu. Tapi seorang tua yang wajahnya penuh keriput. Gimana rasanya? Aku juga mau tanya kamu. Kalau kamu bangun malam, lihat orang di sampingmu cuma peduli uangmu. Bukan kamu sebagai orang. Gimana rasanya? Aku senang. Kuberitahu kamu. Aku juga senang. Puas? Wah, Oke. Aku serahkan perusahaan padamu dan King Lin. Kalau ada pertanyaan, bisa hubungi aku. aku paham, jangan khawatir. Aku sudah kasih tahu King Lin, Ruhu, sama Lin Lichun. Makan malam bareng malam ini, yuk. Aku nggak akan ikut kumpul keluarga kamu. Ada apa? Jangan lupa kita ada janji, loh. Tugas istri bakal aku penuhi dalam setengah tahun. Aku belum bebas sepenuhnya. Kalau tahu gini, mending sama aku aja. Aku harus ke rumah sakit malam ini. Kondisi Cheng Yu lagi nggak terlalu baik. Oke, terserah kamu. Kamu kerja keras banget. Sambil rawat pasien. Jaga diri baik-baik. Jaga diri, ya.